إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, dan kalian sesudah itu bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal ala ma hadakum, atas hidayah taufik yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Azza wa Jal, kita bertasbih kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sampai kita keluar dari Ramadan dengan melakukan amalan-amalan, melakukan aktivitas dalam rangka takarrub kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, dengan hikmah itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan dan menjadikan kita. Allah tabaraka wa taala berfirman: "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin, dan tidak pula aku menciptakan makhluk dari golongan manusia
illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ma'uridu minhum, aku tidak butuh dari mereka rezeki, dan aku pula tidak butuh ayyutamani, agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin bukan supaya mereka bekerja kepada Allah, bukan supaya mereka memberi makan kepada Allah. Allah tidak butuh rezeki dari manusia, Allah tidak butuh manusia memberi makan kepada Allah. Tetapi Allah menjadikan mereka dengan satu tujuan, yaitu agar mereka mewujudkan pengabdiannya kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bentuk-bentuk serta jenis-jenis pengabdian kepada Allah itu banyak. Di antaranya bertakbir, bertahmid, dan yang baru saja kita lewati, yaitu asyamur Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana ketetapan puasa pada bulan Ramadan itu ditetapkan oleh Allah secara qat'i di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dengan seruan keimanan. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tetapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan panggilan keimanan untuk melakukan satu kewajiban yang khusus, kewajiban yang Allah katakan dalam hadits qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kewajiban itu adalah khusus bagiku dan akulah yang akan memberikan pahala khusus kepadanya. Yaitu kutiba 'alal ladzina min qablikum kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa di sisi Allah. Maka puasa adalah sarana untuk takwa kepada Allah. Puasa adalah silah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka sangatlah disayangkan ketika melalui Ramadan banyak orang yang kemudian terjatuh ke dalam kemaksiatan, merayakan Idul Fitri, menghambur-hamburkan hartanya, membakar petasan, sibuk dengan membeli pakaian baru, sibuk dengan membuat makanan yang enak. Sesungguhnya bukan inilah hakikat daripada Idul Fitri itu. Manusia sibuk dengan hal-hal yang demikian, artinya orang ini tidak lolos dari madrasah Ramadan. Orang ini tidak lulus dari madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan tidak mampu membuat dia keluar sebagai santri yang mendapatkan gelar taqi, yaitu orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia berpikir Idul Fitri adalah ujung daripada pengabdiannya kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, ubudu rabbakum hatta yatiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Bukan berarti engkau habis-habisan berfoya-foya tatkala Idul Fitri.
Dengan alasan engkau menampakkan kegembiraanmu setelah melalui puasa pada sebulan pada bulan Ramadan, maka sungguh ini adalah kekeliruan. Sungguh ini adalah lambang dari terpuruknya umat Islam, lambang dari mereka tidak mengerti hakikat agama mereka. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, kita berdoa sebagaimana para salafun salih mereka berdoa tatkala telah melewati Ramadan, yaitu yad'un Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar supaya Allah menerima amal-amal yang mereka lakukan dalam Ramadan itu. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya Al-Quran yang mereka baca di dalam Ramadan, tilawatul Quran, sedekah yang mereka lakukan di dalam Ramadan, amal-amal kebajikan yang mereka lakukan di dalam Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana Al-Quran itu kalau seandainya seseorang membacanya dengan benar lillahi azza wa jal, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dia akan datang pada hari kiamat memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya. Begitu pula puasa, apabila seseorang melakukan puasanya dengan benar pada Ramadan, maka niscaya puasa itu akan datang pada hari kiamat memberikan pembelaan kepadanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai pembela baginya di hari kiamat kelak. Begitu pula Rasulullah mengatakan Al-Quran wasyam, Al-Quran dan puasa, yashfi'ani, akan memberikan syafaat kepada pelakunya atau kepada ahlinya. Tetapi semua itu apabila dilakukan seseorang ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Rasulullah mengatakan, man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula Rasulullah mengatakan, man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat malam, salat tarawih pada malam-malam Ramadan, dia menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para salaf mereka berdoa agar amal-amal yang mereka lakukan ini diterima oleh Allah. Karena ketika amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka berarti Allah telah menghapus bagi mereka kesalahan-kesalahannya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kita keluar dari Ramadan ini bukan berarti telah berakhir ibadah kita kepada Allah. Setelah kita keluar dari Ramadan ini berarti kita telah mempersiapkan diri kita untuk memasuki Ramadan yang berikutnya. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa kepada Allah dan kita tingkatkan amal-amal kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak tahu di atas amalan apa kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
bisa saja seseorang mewafatkan kita dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, waliyatubillah. Dan bisa saja Allah Azza wa Jalla mewafatkan seseorang dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nas'alallaha as-salamah. Dan kita berdoa kepada Allah meminta keselamatan. Dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan kita di antara orang-orang yang bertakwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu dilihat pada penghujungnya, dilihat pada akhirnya. Bisa saja seseorang pada awalnya dia start dengan kebaikan-kebaikan, dia melakukan amal-amal saleh, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia tergelincir, dia terjatuh, dia terperosok ke dalam kemaksiatan, lalu Allah mewafatkan dia dalam kemaksiatan tersebut, wal iyadu billah, maka dia menjadi penghuni neraka. Atau bisa jadi seseorang pada awalnya dia star, atau masa mudanya dia tenggelam dalam kekeliruan dan kealpaan, tetapi kemudian pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah, dia memperbaiki amalannya, lalu dia wafat di atas amal-amal saleh, maka dia menjadi penghuni jannah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan al-abrar, golongan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebab itu faltandur, faltandur ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan bekal apa yang akan dia bawa kelak nanti di hari kiamat, bekal apa yang akan dia bawa ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Tidakkah engkau memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang telah disesatkan oleh Allah di atas ilmu, lalu Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tameng, membuat tabir penutup di atas penglihatannya, sehingga mereka mempunyai penglihatan tetapi mereka tidak mampu melihat kebenaran. Mereka mempunyai pendengaran tetapi mereka tidak mampu mendengarkan kebenaran. Mereka mempunyai hati tetapi hati mereka tidak bermanfaat untuk mentadabburi kebenaran, sehingga mereka sesat di atas ilmu. Lalu kalau sudah demikian itu, maka siapakah yang bisa memberikan dia hidayah setelah Allah menyesatkan dia? Barakallahu fiikum. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf
والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم مزق أمريكا وأعوانه. اللهم العن المشركين والإلحاد. اللهم العن المشركين والإلحاد. اللهم العن المشركين والإلحاد والمبتدعة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.